Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo, bertemu dengan saya kembali dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, hari ini adalah hari ketiga ya pada kegiatan BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif. Nah, karena hari ketiga artinya saya akan membagikan ya apa saja yang dilakukan oleh guru ya atau peserta di hari ketiga. Tapi sebelumnya mohon subscribe dulu channel ini ya, agar Bapak Ibu guru semua dan peserta dapat berlangganan dan menemukan video-video saya yang berikutnya. Terima kasih. Oke, kita sudah masuk di akun kita dan kita masuk ke pendidikan inklusif. Kita klik selengkapnya. Oke, ini dia pendidikan inklusif dan kita mulai. Kalau diminta seperti ini artinya kita diminta untuk login ulang, klik masuk ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai mulai dari pengantar, persiapan BIMTEK, kemudian melakukan pembelajaran di hari pertama, kemarin sudah pembelajaran hari kedua, dan sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran hari ketiga. Kita expand dulu. Nah, ini dia. Jadi kalau dari sini detailnya, dalam kegiatan ini ada satu topik yang akan kita pelajari dan ada 3 kuis. Mantap. Yuk kita lanjut. Mulai melakukan aktivitas keempat, yaitu mengenai kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Mari kita mulai belajar bersama. Ini dia. Apa itu kebutuhan pembelajaran? Nah, ini ada infografisnya bahwa peserta didik memiliki karakter khusus yang melekat pada dirinya. Jadi setiap peserta didik punya karakter khusus. Kemudian peserta didik memiliki potensi. Ini ya, ini yang harus kita ingat bahwa siswa itu punya karakter khusus, kemudian punya potensi, dan peserta didik belajar sesuai karakter dan potensinya. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sebagai pendidik. Setelah memahami karakteristik masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus, sebagai guru sekolah inklusif, maka kita perlu untuk memahami juga kebutuhan pembelajaran dari masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghargai keberagaman peserta didik di kelas dan mengembangkan kualitas hidup seluruh peserta didik. Nah, mengapa perlu memperhatikan kebutuhan pembelajaran PDBK? Mari kita baca kembali arahan peraturan perundang-undangan. Nih, bahwa dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif menyatakan bahwa dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ada juga ya. Kalau ini ada di bunyi pasal 8 kalau di Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ya. Pasal 8, pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Jadi pembelajaran pada pendidikan inklusif itu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik siswa. Dan di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 pasal 10 poin D menyatakan bahwa
mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Nah, lebih lanjut sesuai dengan amanat Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas, maka perlu sebagai guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk lebih memahami tentang kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus, kita bisa unduh pada materi berikut ini. Kita unduh ya. Oke. Iya, belum tampil. Nah, ada 7 lembar ya materinya. Ini kita bisa pelajari lebih lanjut. Ya, akan saya unduh dulu dan akan saya pelajari setelah ini. Oke, di save. Selesai. Oke, kita close. Nah, oke, kita sudah selesai belajarnya. Tapi kalau untuk saya nanti akan saya ulang lagi karena saya perlu pelajari berulang-ulang lagi. Kalau sudah selesai, kita bisa mark complete. Nah, berikutnya ada kuis kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Setelah belajar, maka kita perlu mengisi kuis. Kuisnya seperti apa? Mohon maaf, tidak bisa saya tampilkan ya. Itu seperti pada pengantar kemarin bahwa kita tidak boleh membagikan soal dan jawaban untuk BIMTEK kali ini. Mohon maaf, saya skip dulu ya. Ya, baru saja saya menyelesaikan kuis mengenai kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus, itu ya. Dan sudah selesai, maka berikutnya kita bisa klik here to continue. Nah, setelah Anda mempelajari ini, ini ingat ya, ini kuis gitu ya. Jadi mohon maaf, saya skip lagi, mohon maaf ya. Ya, sudah selesai. Kita lanjut ke klik here to continue. Nah, ini kuis yang ketiga sepertinya ya. Oke, mohon maaf, saya skip dulu ya. Jadi artinya ada 3 soal dan kita harus menjawab. Oke, saya sudah mengerjakan kurang lebih 5 soal yang harus dijawab pilihan ganda sih ya. Berbeda dengan soal-soal kuis sebelumnya mengenai pendapat kita dari hasil belajar ke materi, kemudian pendapat kita ada studi kasus gitu, disuruh memberikan pendapat kita dalam kurang lebih 150 kata ya. Kalau yang ini tinggal pilih jawaban pilihan ganda. Alhamdulillah ya, dari tadi sepintas saya betul 4 dari 5 soal, artinya dapat benarannya 80%. Alhamdulillah. Tapi setelah ini tentu saja saya akan mempelajari lebih lanjut lagi ya, lebih memperdalam lagi. Supaya nanti di ujian akhir dan penerapan dalam pembelajaran saya bisa lebih maksimal. Kita lanjut. Nah, aktivitas ke-6 ini refleksi ya, kegiatan refleksi. Oke. Jadi di sini kita menjawab pertanyaan, ada studi kasus, kemudian memposting. Nah, di sini keren nih, memposting jawaban Anda di salah satu medsos, bisa Twitter, Instagram, Facebook, dilengkapi dengan teks berikut. Nah, di sini Bapak Ibu berarti setelah kita berpendapat dan kita tuliskan jawaban kita di medsos kita dengan memberikan hashtag-hashtag yang sudah ditentukan oleh penyelenggara ya. Oke. Dan kemudian screenshot postingannya dan dilengkapi dengan komentar-komentar.
Oke, saya akan mengerjakan. Kurang lebih seperti itu ya kalau lihat dari kegiatan ini. Nah, demikianlah untuk kegiatan kuis hari ketiga ya. Kuis hari ketiga, kegiatan hari ketiga. Bagaimana untuk hari keempat dan sampai hari nanti ujian akhir. Silakan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa ya, jangan bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu guru tidak tertinggal oleh sharing-sharingan saya khususnya mengenai seri belajar pendidikan inklusif. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.